Hey, Dimas di sini. Kali ini gue pengen ngebahas Trap, film terbaru dari M. Night Shyamalan yang katanya dianggap suka hit dan miss ketika dia bikin film. Buat gue pribadi, ya dia ibarat AI aja. AI juga gitu, ramblingnya ngaco sampai kadang-kadang dapat barang bagus. Film ini diperankan oleh anaknya sendiri yang bernama Saleka, yang dari pengakuan bapaknya sendiri sudah sering tampil di mana-mana. Yang di mana-mananya gue mesti nanya nih ke bapaknya. Di mana-mananya itu di mana ini sebenarnya? Gue nggak pernah lihat soalnya. Bareng sama Josh Hartnett yang sangat sial kena cast sebagai si pembunuhnya. Dan nggak tahu ya, kalau gue jadi salah seorang karyawan di situ dan gue ngomong sama bapak ini yang ketika gue mengeluarkan informasi tentang seorang pembunuh, terus mukanya kedut-kedut aneh, atau jadi serem, atau mulai senyum mengerikan, let's just say gue making sure gue bisa lari cukup jauh buat ngasih tahu polisi terdekat ya. Untuk film yang ini menurut gue adalah film terbaiknya M. Night. Sebelum kalian bawa golok kalian buat ngegeruduk gue, dengerin dulu. Tadinya gue pikir Trap ini adalah cerita tentang polisi yang menjebak seorang terduga pembunuh di sebuah konser. Tapi ternyata setelah pemikiran panjang, depresi berat, dan tipes sebentar, gue baru menyadari bahwa inti dari film Trap ini adalah perasaan kita sendiri yang terjebak nonton film tolol. Si pembunuh ini yang katanya sangat crafty dan licin seperti belut, malah berasa kayak dia selalu beruntung. Mungkin karena memang hidupnya pas-pasan aja gitu. Kayak pas butuh kartu buat bikin dia nggak dicurigain, pas ada dompet di saku celemek yang dia curi, pas pengen tahu password rahasianya, pas ada yang nyebutin di awal-awal, pas butuh biar polisi nggak curiga di meja kondimen, pas ada gula di bawah laci. Gitu, hidup pas-pasan. Terlebih lagi hampir sepanjang film kita terpaksa diteror secara psikologis sama lagu-lagunya Saleka yang sangat meta sekali ya. Kita pikir teror psikologisnya tuh didapatkan dari pembunuh, tapi ternyata semua itu sebuah plot twist yang dirancang dengan sangat rapi, mulai dari trailer sampai eksekusi filmnya. Sebuah feat yang sangat worthy untuk seorang sineas yang sudah melanglang buana di perfilman Hollywood cukup lama. Setelah menyadari hal-hal tersebut, gue langsung appreciate semua hal-hal goblok di film ini. Gue memaafkan ketika si pembunuh ditawari pie dan dia makan dan ternyata diracun padahal dia katanya cerdik. Gue juga mengacungkan jempol ketika mobil sudah dikelilingi tim SWAT tapi secara magis, The Butcher bisa melarikan diri macam Kid the Phantom Thief dari Detektif Conan. Karena semua hal itu nggak penting. Yang penting adalah lu diteror dengan lagu anaknya M. Night Shyamalan dan mulai mempertanyakan lu waras apa enggak ketika filmnya berjalan. Mulai bargaining kepada mas-mas proyektor untuk menghentikan filmnya. Mulai ngerekam filmnya pakai HP secara sadar karena lebih baik di penjara daripada nonton film ini lebih lama lagi. Jadi ya, gue menganggap ini adalah film terbaik dari M. Night Shyamalan. Nggak ada film dia yang memberikan gue teror, krisis eksistensi, dan pertanyaan gue soal kehidupan lebih baik daripada film dia yang ini. Jadi stop ngata-ngatain Trap. Kalian aja yang gak paham meta masterpiece dari film ini. Udah kali ya, di like and subscribe ya, biar gue gak sedih gitu. Thank you.